Hai guys, balik lagi di channel Viral Sosmed. Ini adalah video bagian ke-14 dari playlist seni melepaskan beban batin, Letting Go. Pernah gak sih, kamu ngerasa kayak, duh, kenapa sih aku gampang banget overthinking? Kenapa ya, aku pintar di sekolah, tapi kok susah banget kerja sama orang? Nah, jawabannya itu ada di satu kata kunci, regulasi emosi. Atau dalam istilah kerennya, letting go. Kita akan bongkar kenapa si IQ tinggi gak menjamin kebahagiaan, dan gimana cara kita mengendalikan si manas atau jiwa kita ini. Siap-siap, karena ini akan mengubah cara kamu memandang diri sendiri. Part 1, IQ vs Emosi. Coba deh, kita jujur, sejak kecil, yang selalu dipuji itu kan nilai kita, IPK kita. Padahal, faktanya, menurut banyak riset, IQ itu cuma menyumbang sekitar 4% saja buat kesuksesan dan kebahagiaan kita. Sisanya, lebih dari 40% itu dipegang sama yang namanya kecerdasan emosi atau emotional intelligence. Gini loh logikanya, kamu boleh punya IPK 4,0, otakmu encer banget. Tapi kalau kamu gampang marah, nyebelin, atau gak bisa diajak kerja tim, ya ujung-ujungnya hidup jadi gak happy, kerjaan juga susah. Kan percuma pintar, tapi bikin stres orang. Makanya, regulasi emosi itu penting banget. Itu adalah bagian dari mental kita yang punya kekuatan vital buat menggerakkan fisik kita. Kalau mentalnya beres, emosinya seimbang, percayalah, hidupmu akan jauh lebih tenang. Puncaknya, ini semua akan membawa kita pada yang namanya kesadaran consciousness. Part 2, membedah emosi dan perasaan. Sekarang mari kita bedakan dua hal yang sering tertukar, emosi dan perasaan. Emosi itu sifatnya universal, semua orang punya. Contoh paling gampang, rasa takut. Semua manusia pasti bisa merasa takut. Emosi itu sendiri asalnya dari kata movere, artinya bergerak. Emosi itu adalah energy in motion, energi yang bergerak dalam diri kita. Nah, kalau perasaan itu sifatnya partikular, alias spesifik tiap orang. Emosi takut itu diolah jadi perasaan yang berbeda. Ada yang takut kecoa, ada yang takut ketinggian. Rasa takutnya sama, tapi objeknya beda. Kenapa ini penting? Karena seringkali, satu emosi bisa menciptakan ribuan pikiran di kepala kita. Jadi, kalau kamu sering overthinking, jangan-jangan akarnya cuma satu. Ada emosi yang belum beres di bawah sana. Kalau mau membereskan ribuan pikiran, ya cabut akarnya. Beresin emosinya dulu. Part 3, 8 emosi primer ala Daniel Goleman. Ternyata, dari ratusan jenis perasaan yang kita alami, pakar emosi Daniel Goleman mengelompokkannya menjadi 8 emosi primer. Ibaratnya ini adalah warna dasar merah, hijau, biru emosi kita. Ini penting, supaya kita tahu, aku lagi di emosi yang mana ya. Ini dia 8 emosi itu. 1. Amarah. Ini bukan cuma marah, tapi juga benci, jengkel, kesal, sampai tindak kekerasan. 2. Kesedihan, pedih, muram, melankolis, dan yang paling bahaya, suka mengasihani diri sendiri, sampai bisa jadi depresi. 3. Rasa takut, cemas, khawatir, gugup, panik, dan segala macam fobia. 4. Kenikmatan, bahagia, riang, gembira, bangga, sampai ke level paling atas, yaitu mania. 5. Cinta, kasih, persahabatan, hormat, kepercayaan, dan yang bikin kita jadi bego, kasmaran. 6. Terkejut, kaget, takjub, terpana. 7. Jengkel, jijik, muak, mual, benci, atau tidak suka. 8. Malu, rasa salah, malu hati, sesal, aib, sampai rasa hati hancur lebur. Menarikkan, emosi sekompleks itu ternyata cuma berkisar di 8 hal dasar ini. Jadi kalau kamu lagi ngerasa nggak enak, coba deh cek, kamu ada di nomor berapa. Part 4, menangani krisis emosional, jangan hanya menekan. Sekarang, bagian paling penting, gimana cara kita menangani emosi yang chaos. Kebanyakan dari kita, kalau ada emosi, kita lakukan 3 hal yang merusak. 1. Menekan. Begitu marah, kita bilang, jangan marah, jangan marah. Ingat, yang ditekan itu akan menguat.
lama-lama meledak dan jadi buta. Contohnya, banyak orang baik yang menahan emosinya, jadi people pleaser, dan akhirnya meledak dengan tindakan destruktif. 2. Ekspresi destruktif, marah-marah, banting barang, atau lempar piring, pacar hilang, piring habis, kan rugi. 3. Pelarian diri, kabur, lari dari masalah, menghindar. Ingat, bukan waktu yang menyembuhkan, tapi latihan yang menyembuhkan. Jadi, apa langkah yang benar? Ada 5 mekanisme yang konstruktif. 1. Ekspresi sadar, cerita ke orang yang tepat, berbagi perasaan ke teman dekat atau mentor. Begitu kamu ekspresikan, energi emosi itu sudah berkurang sebagian. 2. Pelarian diri yang konstruktif, lakukan aktivitas yang melepaskan energi, olahraga, main musik, atau nonton film. 3. Pemasrahan aspek kecil, letting go minor memories. Jangan langsung berusaha menyelesaikan masalah besarnya. Fokus lepaskan aksesoris atau memori kecilnya. Contoh kasus, seorang bapak dipecat dari kerjaan. Dia sangat putus asa. Jangan langsung atasi putus asanya. Coba lepaskan dulu keterikatan pada tempat parkir langganan, pada rutinitas ngopi, atau pada meja kerjanya. 4. Membongkar emosi turunan. Setelah energi berkurang, baru kita bongkar akarnya. Ternyata putus asa itu ditopang oleh amarah dan kebanggaan yang terluka. Saya tidak kerja lagi. Pride saya hilang. Begitu pride dilepaskan, barulah bencana ekonomi itu terasa tidak semenakutkan yang dibayangkan. 5. Perasaan lebih dulu, baru pikiran. Ini kunci banget. Jangan biarkan otakmu, rational mind, yang cuma 4% memimpin. Jadikan hati perasaan sebagai nakoda, dan pikiran sebagai anak buah yang setia. Penutup, kekuatan kontribusi. Menangani krisis dari tingkat emosi akan jauh lebih cepat kalau kita pakai akal dan pikiran terus. Yang ada cuma ribuan skenario dan overthinking tanpa akhir, karena akarnya di emosi belum dicabut. Nah, sebagai penutup, ingat satu hukum paling sederhana dalam hidup, hukum terima kasih, giving. Kadang, saat kita lagi down banget, lagi merasa melarat, kita cenderung mikir, aku butuh ditolong. Tapi kalau kita terus-terusan mau menerima, kita akan terus di level bawah. Cara termudah buat menguplift diri adalah, tolonglah orang lain. Kalau gak punya uang, tolong pakai tenaga, pakai waktu, atau pakai pikiran. Begitu kamu memberi, hormon endorfin naik, kesadaran naik, dan tiba-tiba saja solusi yang tadinya gak kelihatan, jadi kelihatan. Guys, krisis itu sesungguhnya mengandung benih berkah. Dia kayak panah yang ditarik dulu ke belakang, mundur sebentar, tapi tujuannya untuk melesat jauh ke depan. Apapun yang sedang kamu rasakan saat ini, terima itu, bereskan emosinya, jangan ditekan. Semoga bermanfaat, keep happy and love you all. Sampai ketemu di video bagian 15 playlist seni melepaskan beban batin.